Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan bersama BCA Komputer ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah gadget atau sebuah alat ya. Ini alat stylus pensil, universal passive stylus pen. Dari robot. Seperti biasa kalau hijau-hijau, nah kardusnya hijau begini pasti produknya dari produk robot. Nah, produk ini adalah pensil stylus universal, tapi bukan pensil stylus yang ujungnya seperti pensil ya. Dia itu ujungnya kalau dari gambarnya dia ada tipnya. Jadi ada spare tip. Spare tip itu seperti kalau di layar nanti dia akan membaca seperti sentuhan jari ya. Nah, paling gambaran produknya adalah seperti ini. Kemudian yang di belakang, nah ini dia stiker Wookie. Jadi setiap produk robot itu stikernya stiker Wookie. Kalau kalian melihat produk warnanya hijau ada stikernya Wookie, pasti produk robot. Kemudian ini, what's in the box? Sebentar. What's in the box? Nah, apa yang ada di dalam box? Yang ada di dalam box adalah stylus pen, satu buah stylus pen, kemudian spare tip, dan user manual. Jadi ada user manual dan ada user tipnya ya. Spare tipnya maksudnya spare tip bukan user tip. Baik, kita buka dulu produknya, isinya apa. Nah, ini ya. Isinya adalah buku panduan, kartu garansi. Nah, ini dia. Ini adalah spare tipnya atau itu apa namanya? Kalau pensil, kalau kalian punya pensil, maka ini adalah pensil isi cadangannya. Jadi kalau pensil kalian isinya habis atau rusak atau hilang, ini akan jadi gantinya ya, cadangannya ya. Nah, kemudian ini adalah produknya. Bentuknya hampir mirip seperti pulpen pada umumnya ya, seperti pulpen pada umumnya. Nah, kalau kalian pernah melihat pulpen yang kalian pakai itu seperti ini, maka dia pensil robot. Pulpen robotnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Universal Passive Stylus Pen. Kemudian dari bentuknya seperti pen biasa, kemudian ada capnya di sini, tutupnya. Nah, tutupnya ada di sini. Kalian bisa cabut. Nah, oh ini dia. Jadi pulpennya itu bentuknya seperti ini. Ini adalah spare tipnya. Kalian lihat. Kalau kalian bisa lihat di sini itu dia bisa bergerak. Nah, ini adalah spare tipnya. Jadi nanti dia akan menempel di layar, kemudian yang kita gerakkan searahnya maka dia akan terbaca seperti disentuh. Jadi layarnya itu seperti disentuh. Unik ya bentuknya. Jadi ada disknya di sini, ada disk. Kemudian kalau kita mau menulis ya, misalkan kita akan menulis, jadi dia misalnya kita akan menulis dia itu, nah sisi bagian permukaannya ini, permukaan spare tipnya ini dia akan menempel pada median. Nah, walaupun pulpennya kita gerakkan ke kanan dan ke kiri, capnya itu yang akan tidak akan bergerak ya, dia akan mengikuti bentuk dari permukaan seperti ini. Karena dia for mobile dan tablet PC, hari ini kita akan mencobanya pada sebuah laptop touchscreen. Apakah bisa? Ternyata sulit ya masangnya di sini. Capnya kalau ditaruh di atasnya sih sulit masuk ya. Nah, bisa ya. Oke, sekarang kita ambil dulu Chrome laptop touchscreennya. Kemudian kita akan coba untuk membuat gambar.
Ini adalah sebuah laptop ya, sebuah laptop dengan layar touchscreen. Jadi kalau bisa kalian lihat di sini, saya menggunakan tangan untuk menggambar. Kemudian sebentar, saya gunakan tangan untuk menggambar ya, menggambar bebek misalnya. Nah, misalnya kita menggambar bebek atau kita menggambar sebuah rumah. Terus kita hapus. Nah, kemudian kita hapus. Selesai ya. Nah, sekarang kita akan menaruh tangan kita. Apakah dia akan bergambar? Oh, tidak. Jadi kalau saat menggunakan pensil nanti kita tidak bisa menaruh tangan kita ke atas layar ya, karena ya apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kanvasnya akan bergerak. Nah, sekarang kita coba untuk mode pena. Di sini saya sudah ubah ke mode pena. Kemudian saya akan menggoreskan pulpennya di sini. Oke, bisa ya. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan merubahnya ke mode penghapus. Oke, bisa. Saya akan beralih ke mode spidol. Nah, perhatikan di sini dia gambarnya putus ya. Kalau gambarnya putus, itu tandanya permukaannya ini tidak menempel pada permukaan layarnya, atau di sini dia ada kotoran. Nah, di bagian layarnya ini ada kotoran sehingga permukaannya tidak menempel dengan baik pada layarnya. Oke, bisa ya. Jadi saat saya menggunakan mode pensil, kalau kita menaruhnya hanya terangkat sedikit saja dia tidak bisa. Jadi permukaannya tip ini harus benar-benar menempel rata pada layarnya. Nah, kalau layar kalian kotor misalnya, nah di bagian sini ada yang kotor ya. Saya meraba dengan tangan, di bagian sini ada yang kotor. Kita akan mencoba membuatnya dengan menggunakan, nah dia di bagian sini gambarnya tidak rata, padahal di bagian sini yang bersih gambarnya rata, sedangkan di bagian sini, bagian yang kotor ini, nah saya akan menandai menandai bagian yang kotor itu di situ, dan saya akan membuat sebuah garis dengan warna yang lain. Nah, ini kalian perhatikan di sini. Nah, ini dia layarnya tidak rata. Jadi karena layarnya tidak rata dan bagian monitor yang kotor, permukaan tidak menyentuh layar dengan baik.
Pada saat saya menggoreskan di sini ya, saya menggores ini, terasa sebuah gesekan antara layar dengan pensil. Saya kurang tahu apakah itu karena layar saya yang memang benar-benar kotor atau memang bagian tipsnya ini yang tidak rata ya. Jadi saat saya menggores-goreskan begini, terasa sebuah kotoran yang seperti saat kalian mengusap kaca. Kaca kalau kotor, kalian usap dengan tangan. Saat kalian mengusap tangan kalian pada kaca yang kotor, maka akan terasa seperti ada yang mengganjal ya di tangan. Nah, rasanya seperti itu saat saya menggoreskan stylus ini. Kemungkinan memang benar-benar layar saya yang kotor. Sekarang kita akan coba membuat garis di situs lainnya. Nah, baik. Jadi di sini saya sudah punya Google Drive ya. Jadi di Google Drive saya membuka Docs Google. Kemudian saya di sini membuat insert drawing. Saya akan menggambar sebuah garis di drawingnya ini. Kita pilih dulu line. Nah, jangan lupa ya. Jadi pensil ini kita anggap difungsikan sebagai jari kita. Misalkan saya ingin memilih di sini. Nah, kita tinggal klik di sini saja. Kemudian misalkan saya ingin memilih yang itu, menyeleksi yang ini, kemudian yang ini juga bisa ya. Jadi walaupun kita memakai jari, kita juga bisa memakai pensil ini. Misalnya kita akan membuat sebuah persegi. Nah, seperti ini. Kita membuat persegi. Kemudian kita juga akan membuat sebuah lingkaran. Misalkan dia kita kasih warna merah. Nah, ini ya. Untuk menyeleksi pun juga begitu. Jadi kita tidak perlu menggunakan jari. Kita cukup menggunakan pensil ini saja. Bisa untuk menyeleksi dan menggantikan telunjuk kita untuk memilih menu-menu yang ada di layar monitor. Nah, seperti itu ya. Jadi pensil ini bisa digunakan untuk menggambar di layar apapun yang kapasitif. Jadi kalau kita ingin membuat misalkan di sini, oke, seperti pulpen ya. Seperti pulpen. Oke, seperti pulpen atau spidol. Seperti krayon pun bisa. Nah, perhatikan di sini dia tidak terbaca karena saya merasakan ada sesuatu yang kotor atau mengganjal di bagian layarnya ini. Entah itu di sini yang kotor atau di sini yang kotor, tidak begitu terlihat. Yang jelas pada saat menggoreskan stylus ini ada sesuatu yang terganjal di monitornya. Jadi seperti bagian tengahnya ini, bagian tipnya ini tidak menyentuh dengan monitornya. Begitu ya. Jadi ini bisa digunakan di HP, bisa digunakan di komputer yang memiliki layar touchscreen. Sangat bermanfaat apabila kalian ingin membuat sebuah dokumen atau kalian ingin menulis sesuatu di laptop kalian, daripada kalian menggambar menggunakan jari begini-begini ya, mentuil-tuil gini. Kalian bisa menggunakan stylus pensil yang sangat murah ini. Nah, jika tipnya ini hilang atau patah atau rusak, nah ini tipsnya ini tadi namanya apa? Namanya spare tip. Nah, jika spare tip ini hilang, kalian bisa menggantinya dengan cadangannya ini, atau misalkan ini patah, kalian bisa menggunakan cadangannya. Tapi saya belum menemui kasus patah ya. Yang saya temukan itu kasusnya hilang sak pulpen. Jadi hilangnya itu bukan tipsnya saja, bukan spare tipnya saja, yang hilang sak satu pulpennya ini, satu unitnya ini hilang, entah kemana. Oke, itu saja ya. Terima kasih sudah menonton. Sekian review dari saya, sangat bermanfaat. Apa ini namanya?
universal passive stylus pen ini ternyata sangat bermanfaat, bisa digunakan dan bisa diandalkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.